Gaya Wakil Presiden Gibran saat pertama kali terima kunjungan Perdana Menteri Republik Korea Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea, Han Duck-soo, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan nomor 6, Jakarta Pusat pada Minggu 20 Oktober 2024. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Wapres Gibran yang baru dilantik dalam menunjukkan sikap diplomatisnya dalam menerima tamu dari negara sahabat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini menandai kelanjutan dari hubungan erat antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam sektor-sektor strategis yang mengedepankan kepentingan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan apresiasinya atas kehadiran PM Korea Selatan dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia periode 2024 hingga 2029. Ia menekankan pentingnya hubungan yang erat antara kedua negara, serta komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerjasama, terutama di bidang hilirisasi industri yang saat ini menjadi fokus utama kebijakan ekonomi Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintahan baru untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Kami ingin memperkuat hubungan kerjasama kami. Ke depan, kami akan lebih fokus pada hilirisasi, ujar Wapres. Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong industrialisasi yang berbasis pada pemrosesan bahan baku di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Lebih lanjut, Wapres Gibran menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya akan dipertahankan, tetapi juga dikembangkan lebih lanjut di bawah pemerintahan baru. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya, dengan menambahkan elemen-elemen baru untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Selama pembicaraan, Bapak Prabowo mengatakan tentang keberlanjutan. Jadi, apa yang sudah dilakukan Presiden sebelumnya pasti akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Dan pasti akan ditambah lagi, digencarkan lagi kerjasama antara Indonesia dengan Korea, jelasnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan memiliki dimensi strategis jangka panjang yang akan berdampak positif bagi kedua negara. Wapres Gibran juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengundang perusahaan dan pelaku bisnis Korea Selatan guna mengeksplorasi peluang investasi di ibu kota Nusantara. Ia juga ingin memperkenalkan produk unggulan perikanan Indonesia, seperti unagi, tuna, dan udang, yang memiliki potensi besar di pasar internasional. Langkah ini dinilai sebagai upaya diplomasi ekonomi yang cerdas, memanfaatkan momentum kunjungan kenegaraan untuk mempromosikan sektor-sektor unggulan nasional. Ke depan, kami ingin mengundang perusahaan-perusahaan dari Korea untuk berkunjung ke IKN. Kami juga ingin memamerkan beberapa produk perikanan kami, seperti unagi, tuna, udang, tuturnya. Pernyataan ini mencerminkan visi Wapres Gibran yang tidak hanya bertumpu pada kerjasama industri, tetapi juga pada pengembangan sektor ekonomi lainnya, termasuk perikanan yang menjadi kekuatan utama Indonesia di pasar global. Selain ekonomi, Wapres juga menyoroti pentingnya dukungan Korea Selatan dalam sektor pendidikan vokasi. Ia berharap Korea Selatan dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi di Indonesia, terutama dalam hal perakitan dan pembuatan baterai melalui kerjasama dengan perusahaan otomotif seperti Hyundai. Ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten di bidang teknologi otomotif dan energi terbarukan. Karena Indonesia ini banyak sekali anak mudanya. Kita ingin sekolah-sekolah vokasi kita bisa bekerja sama dengan Hyundai, misalnya untuk perakitan atau terkait pembuatan baterai. Kita ingin sekali kerjasama ini direkatkan, harapnya. Dukungan terhadap pendidikan vokasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global di sektor teknologi. Menanggapi hal ini,
PM Han Duck-soo menyampaikan apresiasinya atas tingginya minat dan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan kerjasama bilateral. Ia juga menegaskan bahwa Korea Selatan sangat menghargai posisi strategis Indonesia sebagai mitra dagang dan investasi. PM Han menekankan bahwa hubungan kedua negara di berbagai sektor, termasuk hilirisasi dan pengembangan IKN, diharapkan dapat terus diperkuat di bawah pemerintahan baru. Korea Selatan menempati posisi tinggi sebagai negara yang berinvestasi ke Indonesia. Kami pikir upaya-upaya seperti ini akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan baru di Indonesia, ujar PM Han. Ucapan ini menunjukkan kepercayaan Korea Selatan terhadap stabilitas dan keberlanjutan kebijakan investasi di Indonesia yang penting untuk menjaga arus modal dan kolaborasi antar negara.